Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa pada malam hari ini kita telah sampai di tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan pada program Abis kali ini, Ahsan Bincang Santai, kita akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik, yakni berkaitan dengan bulan ini, yakni serba-serbi di bulan haji. Kita akan mengulas ada apa sih di bulan haji ini, ada peristiwa apa, ada amal-amalan apa, ada sunnah-sunnah apa, dan nanti insya Allah selama lebih kurang beberapa menit ke depan, lebih kurang 60 menit ke depan, kita akan berbicara tentang serba-serbi di bulan haji. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita Ustaz Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala yang nanti akan mengupas tentang serba-serbi di bulan haji. Dan juga kami mengundang Anda, seperti biasa, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam talkshow di malam hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi, karena pembahasan kita berkaitan dengan serba-serbi di bulan haji, yakni terkait dengan bulan Zulhijjah, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah, alhamdulillah. Tidak terasa saya sudah di tanggal 9 Zulhijjah ya. Nah, kita lihat jamaah-jamaah haji sudah mulai berada di Mina. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting di malam hari ini. Mungkin sebelum kita nanti berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bergabung, kita berikan mukadimah dulu kepada Ustaz. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf ya, mereka sangat mengagungkan 3 waktu yang memiliki keutamaan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan haji, dan 10 hari pertama bulan Muharram atau bulan Syura. Maka para ulama salaf mengagungkan 3 waktu ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan haji atau yang kita kenal dengan bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Kenapa mereka mengagungkan 3 waktu ini? Karena jelas di 3 waktu ini ada amalan-amalan yang spesial yang Allah siapkan. Terlebih lagi sekarang kita sudah berada di 10 hari pertama bulan haji atau bulan Zulhijjah. Di antara keutamanya bulan haji ini, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10. Dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kata Imam Ibn Rajab, malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Ini penafsiran yang benar menurut mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Ya, ini dikuatkan dengan penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ditegaskan pula
oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak bisa ditandingi keutamaannya dengan jihad?" Rasulullah mengatakan tidak bisa, kecuali orang yang mati syahid. Maka dua dalil ini, yaitu ayat Quran yang Allah bersumpah dengan 10 hari, ya, dan maksud 10 hari di situ adalah 10 hari Dzulhijjah. Kemudian juga hadis Nabi yang mengatakan hari-hari yang lebih baik dicintai oleh Allah untuk beramal soleh adalah hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan haji, lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh? Beliau mengatakan sebab keistimewaannya 10 hari bulan Dzulhijjah karena bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat, yaitu diwakili dengan sholat Idul Adha, sholat hari raya Idul Adha. Seperti puasa, ya, besok insya Allah kita puasa Arafah, ada di bulan ini. Seperti sedekah, mana sedekah? Ya, sedekah secara umum, ya, sedekah secara umum. Ada pula haji, ada pula kurban. Jadi begitu banyak, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang hal itu tidak didapati pada bulan-bulan lain. Kurban hanya setahun sekali, adanya bulan apa? Bulan haji. Ibadah haji adanya hanya bulan ini, bulan Dzulhijjah, tidak ada haji di bulan-bulan lain. Ya, maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebab-sebab inilah yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi istimewa karena tidak didapati pada bulan lainnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ibadah-ibadah inti terkumpul di bulan ini. Salat hari raya yang insya Allah akan kita laksanakan bersama hari Selasa, ya. Kemudian juga ada puasa, besok kita akan berpuasa Arafah 1 hari, tapi pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Di bulan Dzulhijjah ini pun akan terkumpul ibadah yang lain yang merupakan kesempurnaan rukun Islam kita. Apa itu? Ibadah haji. Sekarang kita sudah masuk malam tanggal 9, ya. Malam hari Arafah. Jamaah haji itu posisinya sekarang di Mina. Mereka tadi, ya, kalau di Saudi sekarang masih siang, melaksanakan hari Tarwiyah. Jadi waktu duha itu sudah sampai Mina, tidak ada amalan khusus kecuali banyak bertalbiyah, kemudian memperbanyak zikir, ya, sholat pada waktunya tanpa dijamak. Ini amalan haji ketika di hari Tarwiyah. Maka sangat istimewa sekali ketika kita bisa memanfaatkan amalan-amalan soleh ini di bulan haji ini, yang itu tidak didapati pada bulan-bulan lainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dengan demikian, kalau kita diberikan pilihan antara sedekah di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, dengan sedekah di 10 hari pertama bulan haji, mana yang lebih utama? Jelas sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita diberi pilihan antara memperbanyak puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan puasa sunnah di bulan lainnya, bukan Dzulhijjah, mana yang lebih baik? Kalau antara dua pilihan ini, jelas kita memilih memperbanyak puasa sunnah di awal bulan Dzulhijjah. Kalau misalkan seorang sholat sunnah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan orang yang sholat sunnah di akhir Ramadan, mana yang pahalanya lebih besar? Yang pahalanya lebih besar adalah yang sholat sunnah di awal bulan haji, awal bulan Dzulhijjah.
dibandingkan yang sholat sunnah tapi di akhir Ramadan. Ya, ini jelas karena hadisnya jelas, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari terbaik secara mutlak dalam kurun satu tahun kalender Hijriah. Di dalam 1 tahun kalender Hijriah, kalau ditanya apa hari terbaik, ya, apa hari terbaik dalam 1 tahun hitungan kalender Hijriah? Jawabannya hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ini yang dikatakan oleh Nabi kita SAW. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma min amalin aska indallahi azza wa jal wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya. Lihat, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada kebaikan yang dia lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberi kesempatan untuk mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, isilah. Ya, dengan sedekah, dengan puasa sunnah, insya Allah besok kita bersama-sama bangunkan istri kita, bangunkan anak kita, karena ini pahalanya kata Rasul lebih besar. Ya, tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia lakukan di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun sekarang kita dalam masa pandemi, ya, tetap kebaikan tidak boleh stop. Tetap ibadah amal soleh harus terus jalan. Maka barang siapa yang dari 1 Dzulhijjah sudah mengisi dengan amal-amal soleh yang sangat banyak, sungguh dia telah beruntung dan dia telah meraih, ya, panen pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid mengatakan amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Apa kata Imam Mujahid? Amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan. Amalan di dalamnya akan dilipat gandakan dan disunnahkan agar bersungguh-sungguh dalam ibadah di hari-hari tersebut. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, Anda mungkin sudah tercatat namanya akan berangkat haji pada tahun ini atau tahun kemarin. Namun Allah SWT menakdirkan kita tidak berangkat. Jangan bersedih. Masih ada amal-amal soleh yang lain yang pahalanya bisa dikatakan sebanding dengan umroh dan haji. Apa diantaranya? Diantaranya belajar ilmu agama yang Rasulullah SAW mengatakan, "Man goda ilal masjidi." Barang siapa yang berpagi-pagi dia berangkat ke masjid. La yuriduhu. Dia tidak menginginkan kecuali illa liyata'allama al-ilma, kecuali dia ingin belajar ilmu, au yu'allimal khair, atau dia mengajarkan kebaikan, kanat lahu ka ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah. Dalam riwayat yang lain dia mendapatkan pahala seperti haji. Kaum muslimin dimakan Allah, pintu kebaikan tidak hanya dari ibadah haji. Pintu kebaikan terbuka lebar. Di bulan Dzulhijjah ini, jangan kita merasa saya pandemi nggak bisa sedekah. Bisa. Justru dalam kondisi seperti itu, sebaik-baik sedekah itu diberikan ketika kita pelit dengan uang. Kita sekarang diuji oleh Allah dengan pandemi yang belum diangkat. Ekonomi kita berkurang atau pemasukan berkurang. Justru di saat kita pelit dengan uang, disitulah sebaik-baiknya sedekah. Lebih lagi sekarang bulan haji, bulan Dzulhijjah yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kecukupan rizki, dia tidak terpengaruh dengan pandemi. Jangan lupa untuk berkurban. Masih ada ibadah lain, ibadah kurban. Ya, bahkan para ulama mengatakan
hari-hari ini 10 hari bulan Dzulhijjah kita berkurban itu lebih utama daripada kita sedekah dengan nilai hewan kurban. Allahu Akbar. Sekarang kambing paling murah berapa? Ya 3 juta, ya, itu pun yang kecil. Kalau yang agak besar itu sekarang lagi tinggi-tingginya. Bisa sampai 5 juta. Makanya kalau beli kambing nanti hari tasyrik. Pedagangnya sudah mau beres-beres, Pak saya beli kambingnya. Nah, turun tuh. Ya. Nah, ketika kita sedekah dengan nilai hewan kurban, anggaplah 3 juta. Kita sedekahkan 3 juta pada orang yang membutuhkan. Orang akan berpikir, oh kalau di masa pandemi duit lebih bermanfaat. Bisa buat makan, bisa ngasih istri daripada kita beli hewan kambing kemudian hanya untuk dipotong, hanya dapat daging. Kita mikirnya seperti itu. Tapi syariat kita bukan dibangun di atas kebutuhan orang. Syariat kita dibangun di atas hukum yang tetap sampai hari kiamat. Apa hukum yang tetap sampai hari kiamat? Tetap kurban dianjurkan pada bulan haji ini. Lebih afdol, lebih baik daripada sedekah dengan nilai hewan kurban. Kenapa demikian? 1, karena perintah berkurban diperintahkan oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. 2, kalau kita berkurban tidak sedekah dengan harga hewan kurban, kita akan mencontoh Nabi SAW. Ini keutamaannya berkurban. 3, kenapa dikatakan kurban lebih baik daripada bersedekah dengan nilai sejumlah uang hewan kurban? Karena dengan berkurban kita akan membagikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Dengan berkurban kita mendapatkan kebaikan dari Allah berlipat ganda yang itu tidak ada di bulan-bulan lain. Hanya 1 tahun sekali. Kenapa kurban lebih utama daripada sedekah dengan nilai hewan kurbannya? Karena masa-masa sulit juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau di masa-masa sulit itu tidak mengatakan, wahai kaum muslimin, gantilah kurban kalian dengan sedekah karena sekarang manusia sedang sulit. Tidak, tapi Nabi tetap menganjurkan berkurban walaupun di masa-masa sulit. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dianjurkan pada bulan haji ini? Ya, jelas. Ya, yang pertama adalah takbir, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Dan ketika kita sudah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu insya Allah besok, maka mulailah bertakbir selepas sholat wajib, mulai ba'da subuh. Ya, besok hari Arafah, kita selesai sholat subuh bertakbir. Bagaimana lafaz takbirnya? Tidak ada lafaz takbir yang khusus yang diajarkan oleh Nabi. Yang ada adalah yang diterangkan oleh sebagian sahabat, diantaranya takbir yang sering kita dengar. Ini datang dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi besok kita mulai memperbanyak takbir setelah sholat subuh dan setiap sholat wajib. Kemudian setelah kita memperbanyak takbir, jangan lupa ya, puasa Arafah ini dilengkapi sampai maghrib. Karena besok kita akan berpuasa 1 hari yang pahalanya akan menghapus dosa 2 tahun. Kemudian setelah berbuka puasa terus bertakbir sampai besok. Ya, besok melaksanakan sholat Idul Adha, keluar ke lapangan sambil bertakbir. Kemudian sholat 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha. Ini amalan kedua yang bisa kita lakukan di bulan haji ini. Setelah sholat hari raya, perbanyaklah takbir. Perbanyaklah takbir. Karena jamaah haji di tanggal 10 mereka itu tidak sholat Idul Adha. Karena dari Musdalifah sampai matahari menguning, kemudian mereka jalan ke Mina untuk melempar jumroh kubro. Ya, jumroh yang paling ujung. Karena jumroh itu 3. Ya, jumratul ula, kemudian jumratul wusta dan jumratul kubra yang paling besar. Nah, kita setelah sholat maka boleh setelah itu mulailah dengan ibadah kurban kita.
sembelihlah hewan kurban yang sudah kita amanahkan ke panitia atau kita sembelih sendiri, silakan. Karena waktu penyembelihan kurban itu setelah sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat. Ini amalan ketiga. Dan kurban, jangan lupa ketika menyembelih baca bismillah. Nah, ini pahala yang sangat besar. Dan sekali-kali kita berkurban itu bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan hewan kurban yang kita kurbankan, bukan, tapi yang bisa mendapat keridhaan Allah adalah ketakwaan. Sehingga ketika kita berkurban, jangan ada niat-niat untuk dikatakan dermawan, jangan ada niat-niat untuk dikatakan oh dia orang kaya, tidak. Pujian manusia tidak berguna, tapi ketakwaan dari kita itulah yang bisa mendapat keridhaan Allah SWT. Ya. Kemudian setelah kita berkurban, ya boleh menikmati dagingnya, mau diapain silakan, perbanyak juga takbir, ya bismillah, Allahu Akbar ketika menyembelih, perbanyak takbir sampai hari-hari tasyrik, ya dengan menikmati makanan yang Rasulullah SAW mengatakan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum. Maka di hari tasyrik ini kita tidak boleh berpuasa, ya. Manfaatkanlah waktu-waktu kesempatan yang utama dan istimewa ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mumpung kita masih dapat tanggal 9, tanggal 10, sampai nanti tanggal 13. Inilah keutamaan dan keistimewaan amalan-amalan di bulan haji. Allahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu ya terkait tentang amalan-amalan di bulan haji ya. Jadi sudah terkumpul tadi, sudah disampaikan oleh Ustaz ya, di antara yang tadi memperbanyak takbir, berkurban, kemudian sholat di hari raya Idul Adha, kemudian puasa di hari Arafah, memperbanyak sedekah. Nah itu secara umum tadi amalan-amalan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan amalan-amalan di bulan haji. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda di malam hari ini untuk bisa bergabung bersoal jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya di nomor 0811-900-7912 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Baik, kita berikan kesempatan dulu bagi telepon. Sudah ada masuk? Belum? Baik, kita bacakan dulu Ustaz. Satu penanya dulu. Yang pertama Ustaz dari Ibnu Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah puasa di hari Arafah saat besok dilakukan harus niat terlebih dahulu dari malam ini atau tidak Ustaz? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan berpuasa Arafah. Apakah kita niat dari malam hari ini atau bagaimana? Ketahuilah puasa Arafah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka puasa sunnah niatnya itu boleh walaupun sudah terbit fajar atau sudah azan subuh, selama kita belum makan atau minum. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib maka niatnya harus dari malam. Ya, sebelum azan subuh kita harus punya niat untuk puasa wajib yang akan kita lakukan seperti puasa Ramadan. Sedangkan selain puasa Ramadan, ya puasa sunnah, maka niatnya boleh walaupun sudah terbit fajar selama belum makan, belum minum. Namun pada asalnya itu tidak kita lakukan kecuali karena sebab uzur. Ya, kalau tidak ada uzur ya dari malam ini kita niatkan untuk bangun subuh, ya sebelum subuh untuk sahur, membangunkan keluarga dan lain-lain. Jadi puasa sunnah itu tidak harus dari malam, boleh setelah azan subuh, ya. Dan inilah pembeda antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami persilakan, sudah ada telepon yang masuk di nomor 0811-900-7912. Halo. Halo, sudah masuk, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Pak Saleh Haji. Baik, pertanyaan pertama, apakah disunahkan mandi wajib pada tanggal 10 hari raya di pagi hari di pagi harinya?
Nah, pertanyaan kedua, pada saat berangkat sholat Idul Adha itu disunahkan tidak makan dulu. Nah, bagi orang yang berkurban setelah sholat Idul Adha tidak makan, apakah dia makannya menunggu setelah kurbannya disembelih? Setelah disembelih, dimasak baru dimakan begitu. Baik. Nah, begitu Cukup? Ustaz. Baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama, apakah wajib mandi besar, mandi junub di tanggal 10? Mandi sebelum menghadiri sholat hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, kalau kita lihat keterangan dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada anjurannya. Ya, mandi sebelum berangkat ke musola tempat sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kalau dilihat dari anjuran Nabi itu tidak ada. Yang ada adalah dari sahabat Ibnu Umar, yang beliau mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka dari keterangan sahabat Ibnu Umar ini menjadikan kita dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Mandi, kalau disebutkan dianjurkan mandi, maka maksud mandi di sini adalah mandi dengan tata cara seperti mandi besar. Tata caranya seperti mandi besar. Tapi dia tidak disebut dengan mandi junub, karena sebabnya bukan karena kita junub. Bukan karena suci dari haid, bukan karena bersih dari nifas, tidak. Tata caranya seperti mandi besar. Ya, tata caranya seperti mandi besar, yang itu hukumnya mandi sunnah. Kalau mandi junub kan mandi wajib. Ya, mandi wajib. Kalau kita tidak mandi, maka sholat kita nggak sah. Kalau untuk sholat hari raya, misalkan ada yang pulang kantor, shift berapa itu biasanya? Kalau pulangnya pagi-pagi, shift 3, dia kejar sholat Id, masih pakai seragam, boro-boro mandi, langsung ikut sholat. Sah tidak sholatnya? Sah. Jadi di situ status mandinya itu mandi sunnah. Sebelum berangkat ke tempat sholat Id, status hukum mandinya adalah mandi sunnah. Cuma tata caranya seperti mandi wajib. Kenapa kita katakan mandi sunnah? Karena kalau ada orang yang ikut sholat Id, dia tidak mandi, hukumnya sah. Beda dengan mandi junub. Kita ikut sholat subuh belum mandi junub, sah tidak sholat subuhnya? Tidak sah. Inilah ya tentang hukum mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Pertanyaan kedua tentang Apakah disunahkan tidak makan dulu? apakah disunahkan tidak makan sebelum Idul Adha? Ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW beliau ketika Idul Fitri memakan dulu ya tamarot, beberapa kurma sebelum berangkat ke tempat sholat Id, sebagai petunjuk bahwa kita sudah berbuka, sudah selesai dari puasa Ramadan. Itu untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu, tapi nanti selesai sholat baru kita makan. Nah, apakah selesai sholat kita makannya dari kurban yang kita kurbankan tahun ini, ataukah boleh dari yang lain? Ya, jawabannya Rasulullah SAW ketika selesai sholat dia langsung nyembelih hewannya, maka dia makan dari bagian hewan kurban yang beliau kurbankan. Nah, kita kalau tidak mungkin seperti itu, prosesnya lama, apalagi diamanahkan ke masjid setelah sholat masih beres-beres. Habis beres-beres, panitianya masih sarapan dulu. Kita kelaparan nih, nggak ikut makan sama panitia habis sholat. Saya mau makan kurban. Kalau memang waktunya lama, tidak mungkin kita langsung makan habis sholat, makan hewan kurban maksudnya, maka boleh kita makan apapun setelah sholat. Baik lontong, opor, silakan saja, kemudian baru menyembelih hewan kurban kita atau menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita, ya. Setelah itu baru kita nikmati dagingnya setelah dibagikan. Karena kalau kita kurbannya sapi, tentunya yang memotong mungkin orang lain, ya. Karena yang tujuh-tujuhnya kan nggak mungkin tujuh-tujuhnya megang pisau semua.
ya, dan prosesnya lama, maka boleh kita habis sholat makan makanan yang lain selain daging hewan kurban yang kita kurbankan. Nah, Baik, Ustaz Khairon atas jawabannya. Berarti juga ini termasuk pertanyaan berikutnya ada tadi yang tidak makan sampai hewan kurban disembelih dulu itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib ya, tidak wajib harus seperti itu. Nah, Baik, Jazakallahu khairan atas jawabannya dari pertanyaan Pak Saleh Haji. Kita tema berikutnya, telepon yang kedua kami persilahkan. Halo. Halo. Ya, sudah masuk, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, Pak Rahmat di Palembang nih. Pak Rahmat di Palembang. Silakan Pak Rahmat. Ya. Waktu di Muzdalifah dan di Mina itu kan selalu sholatnya sholat di jamak, Pak Ustadz ya. Ya. Itu bagaimana itu ada dalilnya atau bagaimana? Baik. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Iya. Yang kedua, ini saat-saat pandemi ini kan orang itu masih istilahnya lomba tinju. Apakah itu diperbolehkan? Sedangkan itu kan bisa gegar otak, bisa rusak dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Islam, Pak Ustadz? Baik, cukup Pak Rahmat atas pertanyaannya. Ya. Baik. Jazakallahu khairan. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Baik, apakah ada dalilnya kita menjamak sholat ketika berada di Muzdalifah? Nabi kita yang mulia SAW beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji kalian. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita semuanya, umatnya, untuk mencontoh manasik haji Nabi Muhammad SAW. Dan manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sekali dalam seumur hidup. Ya, Nabi itu hanya melaksanakan 1 kali haji dan 4 kali umroh. Nah, proses 1 kali haji yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ini akan menjadi manasik haji yang harus dicontoh oleh seluruh umatnya. Di antara perjalanan manasik haji Nabi SAW yang hanya sekali dalam seumur hidupnya, beliau menjamak sholat ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah. Kalau di Mina, hari-hari tarwiyah itu tidak dijamak sholatnya. Tidak dijamak, lakukanlah sholat pada waktunya, tapi dikosor, diringkas 2 rakaat. Nah, ketika sampai Arafah, sholat boleh dijamak karena mencontoh Nabi Muhammad SAW yang menjamak sholat, tapi jamaknya jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sholat zuhur dan asar ketika di Arafah dikerjakan di waktu zuhur karena Rasulullah melakukannya. Jadi tanya dalilnya apa kita menjamak di Arafah? Karena Rasulullah mengerjakannya. Karena kita mencontoh Nabi SAW. Kenapa di Arafah jamaknya itu takdim, asar ditarik di waktu zuhur, dilakukan di waktu zuhur, supaya jamaah haji itu fokus berdoa di hari Arafah. Karena setelah kita sholat zuhur, setelah sholat asar, kita dianjurkan banyak doa. Doa terbaik itu adalah di hari Arafah. Yang ini merupakan puncaknya haji yang Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kemudian setelah matahari terbenam, jamaah haji akan berjalan ke Muzdalifah. Untuk di Muzdalifah, menjamak sholatnya bukan ditakdim, tapi ditakhir. Jamaknya itu diakhirkan. Sholat maghrib, isya, maghrib dikerjakan di waktu isya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Beliau tidak sholat maghribnya di Arafah, enggak. Begitu matahari tenggelam, beliau jalan. Sholat maghribnya kapan? Nanti di Muzdalifah bareng sholat isya. Jamaknya takhir. Inilah perbedaan antara sholat jamak ketika di Arafah dan ketika di Muzdalifah. Sekali lagi ketika ditanya apa dalilnya kita boleh menjamak saat di Muzdalifah, dalilnya adalah praktek haji yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawabannya kita berikan kesempatan Ustaz. Pertanyaan kedua, oh ya, hukum tinju Ustaz. Hukum lomba tinju. Lomba tinju. Lomba dalam Islam ada 3 macam. Pertama lomba yang disyariatkan, kedua lomba yang dilarang, ketiga lomba yang boleh. Lomba yang disyariatkan yaitu yang disebutkan oleh Nabi SAW,
la sabaqa illa fi salas. Tidak ada perlombaan kecuali 3. Pacu kuda, pacu unta, dan satu lagi adalah memanah, ya. Pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ini disyariatkan. Kemudian lomba yang dilarang, yaitu semua lomba yang bisa membahayakan. Maka tinju masuk kategori jenis kedua lomba yang dilarang, karena tinju memukul wajah, ya. Paling cepat mengalahkan lawan itu dipukul wajahnya dalam olahraga tinju, dan dalam Islam memukul wajah itu tidak boleh. Maka tinju termasuk kategori olahraga yang dilarang. Nah, Baik, setelah khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan penanya melalui pesan singkat Ustadz dari Abu Malika di Beji Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada keutamaan bagi orang yang belum bisa berkurban dengan cara mengambil bagian dari proses hewan kurban, misalkan membantu menyembelih tanpa upah? Pertanyaan kedua Ustadz, mana yang lebih didahulukan? Jika ada harta yang cukup untuk seekor kambing, namun masih memiliki hutang bayar sekolah dan kebutuhan sehari-hari Ustadz. Mohon nasihat Ustadz. baik. Yang pertama, apakah ada keutamaannya ketika kita belum mampu berkurban, kemudian kita membantu proses kurban atau proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Misalnya kita jadi tukang jagal tapi tidak diberi upah. Kalau dikatakan adakah keutamaannya atau apakah ini bisa menyamai pahala orang yang berkurban? Jawabannya tidak. Tapi Anda jelas sudah berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik jelas dapat pahala kebaikan. Kita bagian memotong dan kita tidak ambil upah, Anda dapat pahala kebaikan. Tapi pahalanya sebanding dengan yang kurban nggak? Tentu tidak. Karena setiap amalan itu punya jenis pahala masing-masing. Dan jelas kita dapat kebaikannya. Karena orang membantu, siapa yang tidak dapat pahala ketika berniat baik untuk membantu. Nah, pertanyaan kedua adalah mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan kalau kita punya uang tapi punya hutang? Betul. Gitu ya. Baik. Apakah ibadah kurban ataukah bayar hutang? Betul. Atau bayar kebutuhan sekolah? Sekarang sudah bulan Juli, harus daftar ulang. Daftar ulangnya lumayan begitu. Sementara ingin kurban, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu hanya ada ya setahun sekali. Maka diupayakan kurban ini bisa kita lakukan setiap tahun. Namun ketika ada kewajiban yang lebih penting, ya kalau kita kurban kita tidak bisa bayar hutang padahal jatuh temponya bulan Zulhijjah ini. Ya, kalau seperti itu kasusnya, ya maka Anda wajib membayar hutang terlebih dahulu. Ya, wajib membayar hutang terlebih dahulu. Ya, lain halnya kalau kita punya uang lebih. Kurban bisa, bayar hutang bisa. Maka silakan berkurban atau kemudian kita bayar hutang terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan kalau kita mendahulukan kurban sementara hutang tidak dibayar, kita tidak tahu ajal kapan akan menjemput kita. Ya maka bayarlah hutang terlebih dahulu. Semoga dengan bayar hutang ini kita dapat rezeki nomplok, bisa kurban. Ya, bisa kurban. Nah, Baik, atas jawaban dari Abu Malika di Beji Depok. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan terus bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, tapi kita akan jeda dulu ya. Insya Allah kita berikan kesempatan Ustadz untuk bisa minum sebentar. Setelah itu kami akan berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912 atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Jangan kemana-mana, tetap di program Abis Ahsan Bincang Santai. Kita akan jeda setelah berikut ini insya Allah.
Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program ABIS Ahsan Bincang Santai. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya terkait dengan pembahasan-pembahasan kita di malam hari ini, yakni tema kita, yakni serba-serbi di bulan haji. Nah, tadi di awal Ustaz sudah memberikan penjelasan tentang amalan-amalan, sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan haji. Dan sekarang kami memberikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912 bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan via telepon. Adapun bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita belum diakikahkan Ustaz, mana yang lebih utama Ustaz? Apakah kita akikah terlebih dahulu ataukah kita berkurban terlebih dahulu Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaan yang sangat sering ditanyakan yaitu ketika kita belum akikah, kemudian tiba bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama, kita akikah dulu ataukah kurban terlebih dahulu? Yang sangat kami sayangkan, pertanyaan ini munculnya itu bulan Dzulhijjah saja. Kenapa dia tidak berpikir setelah Dzulhijjah akikah gitu? Sehingga bisa kurban pada saat Dzulhijjah tahun depannya. Nah, baik, kalau kita dihadapkan, anggaplah dia belum tahu hukum bagaimana ya, dan belum akikah, sementara Dzulhijjah ini ingin kurban, maka yang diutamakan adalah kurbannya terlebih dahulu, karena kurban itu hanya ada pada bulan Dzulhijjah yang waktunya akan habis terbatas sampai hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun akikah bisa dilakukan kapan saja sepanjang 1 tahun ini, ya bisa dilakukan. Maka kalau sekarang kita dihadapkan, saya kurban dulu apa akikah dulu? Kurban. Tapi nanti habis Dzulhijjah akikah. Jangan nanya lagi tahun depan. Akikahnya belum, nanya lagi saya akikah apa kurban lagi. Mentok ya. Jangan sampai kurban tidak, akikah tidak. Ya, jangan sampai kurban tidak atau akikah tidak. Jadi pertanyaan ini tuh biasanya muncul bulan Dzulhijjah yang seharusnya sudah selesai. Sekarang kita kurban Dzulhijjah ini, setelah Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, silakan laksanakan akikah. Dan akikah itu sekali dalam seumur hidup, sementara kurban tiap tahun. Maka ya, kita ketika sudah kurban, bulan berikutnya akikah. Tahun depan bertemu Dzulhijjah lagi, jangan bertanya seperti ini lagi karena kita sudah akikah. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya dari pesan singkat dari Rizky di Jawa Tengah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di kampung saya masih ada iuran sebesar 75.000 per warga Ustaz untuk membeli hewan kurban. Kemudian di kompiok atau diundi Ustaz untuk menentukan satu nama yang berstatus berkurban. Pertanyaannya adalah sah tidakkah kurban seseorang tersebut Ustaz? Baik, ini berarti kurban kambing ya. Kurban kambing, warga patungan 70.000 sampai terkumpul nilai hewan kurban berupa kambing, kemudian dibelikan seekor kambing. Siapa saja yang namanya keluar, maka kurban itu untuk yang namanya keluar dari undian tersebut. Ya, diundi siapa saja namanya yang keluar, maka itu untuk kurban tersebut untuk yang namanya keluar. Jawabannya apakah sah seperti itu? Jawabannya tidak sah, karena kambing itu hanya untuk satu orang, dan betul yang diundi yang keluar satu orang, betul. Hanya saja permasalahannya, dia memiliki kurban kambing tersebut berdasarkan patungan iuran dari beberapa warga yang jumlahnya lebih dari satu orang, dan itu tidak boleh. Orang yang akan kurban dengan kambing, maka dia harus mengeluarkan uang untuk membeli kambing dari dirinya sendiri, tidak boleh menerima patungan dari beberapa orang. Tidak boleh menerima patungan dari beberapa orang. Maka kurban yang semacam ini kurban yang tidak sah. Nah, wallahu a'lam. Nah, begitu juga pertanyaan kedua Ustaz yang ditanyakan, terkadang digabungkan dengan kelompok kurban sapi. Contoh misalkan ada patungan kolektif sapi baru 6 orang, akhirnya diambil dari satu orangnya yang dari 75
ribu tadi, Ustaz. Iya, berarti yang 6 ini kalau memang dia masing-masing menyetorkan nilai uang hewan sapinya ya, misalkan 3 juta patungannya untuk sapi 7 orang, yang 6 ini sah. Yang 6 ini sah. Cuma yang 1 ini dia tidak sah ya. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi penelpon yang ingin masuk, kami persilakan di nomor 811 900 7912. Baik. Belum ada yang masuk, kami persilakan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Dedi Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keutamaan mengambil bagian dalam prosesi kurban? Maksudnya apakah ada keutamaan bagi panitia kurban yang terlibat di dalamnya, Ustaz? Baik, panitia kurban keutamaannya adalah tolong menolong dalam kebaikan. Yang ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan tidak kita ragukan lagi ketika kita jadi panitia ya kurban, maka kita sudah tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Itu keutamaannya. Ya, terlebih lagi kalau kita membantu antar sesama kaum muslimin dan lain, ini jelas amalan kebaikan, dan sungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sebuah koperasi ada nasabah yang meninggal dan meninggalkan sejumlah tabungan, Ustadz. Apakah uang tabungannya itu hak ahli waris atau boleh disedekahkan, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, apabila seorang akadnya adalah menabung, ya, akad seorang ketika menyerahkan uang adalah menabung, maka tabungan ini adalah akan menjadi milik ahli waris. Ya. Ketika seorang menabung, kemudian dia meninggal dunia, uang tabungan itu dijaminkan kembali, ya, uang tabungan dijaminkan kembali kepada si pemilik, karena orang yang menabung itu hakikatnya menitipkan uang, maka uang itu dikembalikan kepada yang menitipkan. Tidak boleh kita sedekahkan, namanya juga barang titipan. Kita kalau menerima barang titipan, kita tidak boleh melakukan sekehendak kita. Barang titipan harus dikembalikan kepada yang punya. Nah, ketika orang yang menabung dia meninggal dunia, maka barang titipan ini kembalikan kepada ahli waris. Ya, karena pada asalnya tabungan itu kembalikan kepada yang meninggal, tapi tidak mungkin kita kembalikan kepada yang meninggal. Dia sudah tidak ada, maka siapa yang berhak mengurus peninggalannya? Yaitu ahli waris. Jadi tidak boleh koperasi dalam hal ini melakukan tindakan sekehendaknya, seenaknya koperasi tanpa kompromi dengan ahli waris. Ahli waris dia lebih berhak untuk menerima uang tabungan saudaranya yang meninggal dunia dan punya tabungan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami undang kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada sunnah yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW ketika hari Arafah itu melakukan mandi, Ustaz? Mandi di hari Arafah. Apakah ada sunnahnya dari Nabi SAW? Jazakumullahu khairan. Baik, apakah ada sunnahnya mandi di hari Arafah? Kalau pertanyaan ini bagi yang tidak berangkat haji, maka tidak ada sunnahnya mandi di hari Arafah. Ya, tidak ada sunnahnya mandi di hari Arafah. Kalau ini ditanyakan bagi yang tidak berangkat haji. Sekarang bagaimana yang berangkat haji? Kalau dia mandi di hari Arafah, ada hajat, panas sangat terik, ya, kemudian dia ingin menyegarkan badan supaya fokus doa, maka boleh. Misalkan dia mandi, ya, di hari Arafah, kemudian setelah itu dia segar,
ngantuknya hilang, fokus berdoa sampai matahari tenggelam, boleh mandi buat jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Tapi kita yang tidak wukuf, tidak berangkat haji, maka tidak dianjurkan untuk mandi di hari Arafah. Nah, Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini terkait dengan larangan-larangan bagi yang berkurban Ustaz. Mungkin insyaallah ma'ruf di kalangan kaum muslimin mengetahui tentang larangan bagi yang berkurban itu memotong kuku. Nah, pertanyaannya ada beberapa kaum muslimin yang misalkan lupa atau tidak sengaja Ustaz memotong. Apakah ada kafarat khusus Ustaz yang dilakukan ketika melanggar itu? Mohon Baik. nasihat Ustaz. termasuk larangan bagi yang akan berkurban ketika hilal Zulhijjah sudah terlihat, maka orang yang ingin kurban tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, atau kulitnya. Namun kalau ini dilanggar secara sengaja, dilanggar secara sengaja, maka dia dosa, tapi tidak ada kafarat. Sekarang kalau dilanggar larangan ini, yaitu memotong kuku, potong rambut, atau mengelupas kulit padahal dia ingin berkurban, dilanggar tanpa sengaja, maka tidak dosa dan tidak ada kafaratnya. Tidak sengaja maksudnya bagaimana? Ya, ketika lupa jalan, misalkan ketika pegang-pegang kuku ternyata ada yang lepas, atau sering mainin kulit ternyata kulitnya ada yang lepas, karena tidak sengaja maka tidak dosa dan tidak ada kafarat. Kalau sengaja maka dia dosa dan tidak ada kafaratnya. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikut Ustaz dari Abu Laila di Bekasi. Ustaz, manakah yang lebih utama, memotong kurban sendiri di tempat tinggalnya ataukah memberikan amanah ke orang lain atau di wilayah orang lain Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maksud berkurban adalah memberikan orang-orang yang membutuhkan. Allah SWT berfirman, wa'atimu al-qani al-mu'tar, dan berilah makan kepada orang-orang yang tidak meminta-minta dan juga orang yang meminta. Nah, ketika maksud tujuan terbesar ibadah kurban adalah memberikan kebahagiaan, memberikan makan daging kepada orang lain, maka mana yang lebih utama, kita kurban di tempat sendiri atau kurban di tempat orang yang membutuhkan? Jelas yang membutuhkan itu lebih utama. Kita misalkan di kampung, di kampung itu tidak ada yang kurban, kita melihat, maka kita kurban di kampung walaupun yang mengurus orang lain, tidak ada masalah. Ini lebih afdol karena tujuan utama dari penyembelihan hewan kurban adalah memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan sedekah dengan dagingnya agar orang merasakan gembira di hari-hari raya Idul Adha ini. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz. Baik, kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir mungkin di malam hari ini. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan sholat hari raya Ustaz, di mana situasi pandemi ini masih tinggi Ustaz. Bagaimana jika hukumnya di antara kaum muslimin ada yang mengadakan sholat hari raya Ustaz? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita sekarang sedang masa PPKM darurat dan pemerintah memberikan himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha, cukup di rumah saja. Adapun penyembelihan boleh dengan prokes. Ya, tentunya kita katakan lagi, sholat pun dibolehkan dengan prokes, karena bagaimanapun kebijakan pemerintah terlihat kontradiksi. Sholat tidak boleh karena alasan kerumunan, sementara menyembelih boleh. Menyembelih boleh, padahal dalam proses penyembelihan juga akan terjadi kerumunan. Kalau penyembelihan boleh dengan prokes, maka sholat Idul Adha juga boleh kita laksanakan dengan prokes. Dan alangkah baiknya kita meminta izin pada pihak-pihak terkait, apakah itu Satgas COVID-19 ataukah RW, kemudian naik lagi ke lurah, camat, dan lain-lain, agar pelaksanaan sholat Idul Adha kita benar-benar aman, tidak menjadi sebab naiknya angka penularan COVID-19 ini. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Mungkin ada ikhtitam, nasihat-nasihat yang ingin Ustaz sampaikan di waktu-waktu ini Ustaz. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita mendapati bulan Zulhijjah ini, syukurilah nikmat ini. Berarti Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk berbuat baik, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Karena ketika Allah menentukan bulan-bulan yang utama dan istimewa, tidak ada lain tujuannya kecuali agar kita panen pahala, agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari-hari ini kita mendengar saudara kita yang sakit, bahkan saudara kita yang meninggal dunia. Hari-hari ini kita mendengar ambulan hilir mudik yang membawa yang sakit, membawa yang meninggal. Maka kita bersyukur masih diberikan umur, kesempatan untuk bisa mendapati bulan yang penuh keistimewaan, yaitu bulan Dzulhijjah. Berdoalah kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan tegar di atas sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa terus berbuat kebaikan, berbekal untuk negeri akhirat kita. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita ambil poin-poin penting dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz telah meluangkan waktu di malam hari ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan live ini. Dan mohon maaf sekali lagi, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan belum sempat kami bacakan karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan malam hari. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan Anda bisa ditanyakan kembali di program kajian rutin yang diasuh oleh Ustadz di setiap hari Jumat dan di setiap hari Sabtu insyaallah taala. Baik, izinkan kami atas nama kru yang bertugas mohon pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.